Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Danin Nurdiansyah di dalam kajian Kitab Kuning. Dan seperti biasa kita lagi membahas Kitab Safinatun Najah, melanjutkan dari video-video sebelumnya yang menjelaskan pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Safinatun Najah. Dan sekarang kita akan membahas tentang sebab-sebab tayamum. Nanti akan dibahas. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video tentang bahasan kajian Kitab Kuning yang nanti insya Allah akan saya bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, umur yang panjang, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada teman-teman semua, dikarenakan sekarang lagi musim pandemi ya, lagi musim banyak orang yang lagi sakit, banyak orang yang berjatuhan, tumbang malah meninggal, maka mohon dengan sangat untuk bisa saling menjaga kesehatan, terutama menjaga kesehatan masing-masing. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berikhtiar bagaimana caranya supaya kita tetap sehat. Banyakkan istirahat, kalau ada makan makanan yang bergizi, jangan selalu banyak bergadang. Dan kalau sekarang lagi musim pandemi, jauhi kerumunan-kerumunan yang tidak bermanfaat ya. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Yang selanjutnya kita akan bahas seperti biasa, nanti saya akan baca lughat ya, di lughat dengan bahasa Sunda. Dan nanti insya Allah akan saya jelaskan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kitab saya ini halaman 32. Faslun, ari ieu eta hiji fasal. Asbabut tayammumi, ari pirang-pirang sebabna tayamum. Salah satun eta ayatilu. Faqdul ma'i, tegesna kahiji teu ayana cai. Wal marodu, jeung kadua gering. Wal ihtiyaju, jeung katilu mika butuh. Ilaihi, kana itu cai. Li'atoshi hayawanin, karena hausna sasatoan hewan. Muhtaromin, anu dimulyakeun ku hukum syara. Goirul muhtaromi, ari anu teu dimulyakeun ku hukum syara. Sittatun, eta aya genep. Tarikus sholati, tegesna kahiji anu ninggalkeun sholat. Wazaniyil muhsoni, jeung nu kadua zinah muhson, anu zinah muhson. Wal murtadu, jeung katilu anu murtad. Wal kafiru, jeung kaopat jalma kafir. Al harobi, anu harobi. Wal kalbul uquri, jeung anjing galak. Wal khingziru, jeung bagong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba jelaskan, saya akan coba jelaskan dengan memakai bahasa Indonesia. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Sedikit-sedikit kita mengkaji ilmu Islam, ilmu Allah yang dituangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab kuning, salafus salaf, kitab-kitab salaf ya. Semoga apa yang kita cari, yang kita gali mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayamumi, sebab-sebab kita melaksanakan tayamum. Kemarin kan sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang wudhu. Wudhu itu adalah salah satu jalan kita mensucikan diri dari hadas.
andaikan kita tidak bisa wudhu dikarenakan, nah di sini kan ada sebab-sebabnya, dikarenakan yang nanti akan dibahas, maka kita tidak usah wudhu, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Dan tayamum adalah pengganti wudhu, malah bisa jadi pengganti adus, salah satu jalan untuk kita mensucikan diri. Apa sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan tayamum? Di sini ada tiga hal. Tiga sebab yang dia memperbolehkan kita untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama, yaitu faqdul ma'i, tidak adanya air. Seperti contoh, di daerah kita lagi musim kemarau, sehingga hampir tiap-tiap daerah tidak ada air yang mencukupi untuk kita melaksanakan wudhu. Hanya ada air untuk minum. Nah, maka kalaupun ada air tapi hanya cukup untuk minum, maka diperbolehkan kita untuk melaksanakan tayamum. Karena apa? Karena air tersebut hanya dipakai untuk minum, tidak cukup dipakai untuk melaksanakan wudhu. Bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan tidak ada air itu seperti apa? Seperti ini. Kalau kita datang waktu sholat zuhur. Nah, di daerah kita, di kampung kita, tidak ada air sedikit pun yang bisa kita pakai untuk melaksanakan wudhu. Maka andaikan, nah ini nih, andaikan prasangka kita, ada kemungkinan di kampung sebelah ada air, maka kita wajib untuk mencari dulu air tersebut apakah ada atau tidak. Itu yang jalan pertama. Jadi andaikan di kampung sebelah contoh ada air dan kita imkan bisa untuk mencari air tersebut terlebih dahulu, maka kita wajib untuk mencari air itu terlebih dahulu di kampung sebelah. Dengan jarak waktu bagaimana? Jika kita ke kampung sebelah itu, maka waktu sholat tetap ada. Maka itu wajib bagi kita untuk mencari air tersebut. Bagaimana jika kampung sebelahnya agak jauh? Agak jauh. Jika kita ke kampung sebelah, maka akan habis waktu sholat. Maka itu tidak apa-apa. Ya, sayang. Nah. Yang selanjutnya, bagaimana kalau seperti ini? Sangkaan kita di kampung sebelah pun sudah tidak ada air. Maka meskipun kita tidak mencari air tersebut, kita diperbolehkan langsung melaksanakan tayamum. Jika sangkaan kita, berita-berita pun memberitakan bahwa di kampung sebelah pun tidak ada air, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan tayamum langsung. Ya, langsung kita melaksanakan sholat dengan tayamum tersebut. Jadi tidak apa-apa kita tidak mencari air terlebih dahulu. Kenapa? Karena tadi juga sudah ada diberitakan di kampung sebelah pun tidak ada air. Nah, itu gambaran pertama sebab tayamum. Sebabnya kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum yaitu tidak ada air. Yang kedua yaitu sakit. Seperti contoh, di tangan kita ini contoh ada sakit yang mana kata dokter, andaikan si tangan ini yang sakit ini terkena air, maka yang sakit tersebut harus diamputasi. Contoh, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, maka si tangan tersebut yang ada penyakitnya boleh pakai tayamum. Yang lain anggota wudhu yang lain dari mulai wajah, terus yang tadi kan dicontohkan dengan tangan kiri. Nah, tangan kanan, terus kepala dan kaki kita, maka itu tetap harus dengan cara wudhu. Jadi kalau yang sakit itu berarti yang sakitnya saja yang harus pakai tayamum. Kecuali kalau seperti ini, sekujur tubuh kita itu lagi sakit. Kata dokter, kalau kena air, maka kita akan mati. Contoh. Tapi kan kalau penyakit seperti itu mungkin agak jarang ya. Penyakit seperti itu mungkin agak jarang terjadinya seperti di zaman-zaman sekarang. Tapi andaikan jika terjadi pada diri kita ada satu penyakit yang mana penyakit tersebut jika kena air akan semakin parah, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, itu yang kedua. Sebab tayamum yang kedua yaitu dikarenakan kita sakit. Yang ketiga yaitu
Air ada. Air ada. Akan tetapi kalau air tersebut dipakai untuk wudhu, maka ada hewan, ada binatang-binatang yang memerlukan air tersebut untuk minum. Jadi kalau kita pakai untuk wudhu, maka hewan tersebut akan mati kehausan. Maka air tersebut lebih baik kita berikan ke hewan tersebut, ke binatang tersebut untuk diminum. Akan tetapi dengan syarat, hewannya yaitu hewan yang dimuliakan oleh hukum syara. Nah, ini yang jadi permasalahan. Hewan yang dimuliakan oleh hukum syara. Apa sih bedanya ataupun apa contohnya hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara? Dan apa itu tidak dimuliakan oleh hukum syara? Di sini ada 6 macam hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Apa sih itu tidak dimuliakan oleh hukum syara? Yang dimaksud oleh Ghair muhtarom, tidak dimuliakan oleh hukum syara, yaitu halal, tidak apa-apa kalau kita bunuh sekalipun. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan Ghair muhtarom ataupun tidak dimuliakan oleh hukum syara? Yaitu orang ya ataupun hewan yang tidak apa-apa kalau kita membunuhnya sekalipun. Di sini Ghairu mutaromi wahwa mala yahrumu qatluhu. Tidak diharamkan untuk membunuhnya. Jadi kalau dibunuh pun tidak apa-apa. Di sini ada 6 jenis hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Yang pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang tidak mau melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu sehari semalam, maka orang tersebut dihukumi oleh hukum syara ghair muhtarom, tidak dimuliakan oleh hukum syara. Tidak apa-apa kalau dibunuh pun. Ini dikarenakan mulia-mulianya sholat, malah salah satu ibadah yang nanti akan dipertanyakan di akhirat yang pertama adalah sholat. Maka sholat wajibnya luar biasa. Sebelum kita meninggal, sholat tetap wajib. Lagi sakit, lagi apapun, lagi dimanapun, dengan keadaan apapun, sholat tetap hukumnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkan sholat, nomor 1. Di sini nomor 1, nomor pertama, termasuk hewan ghair muhtarom, yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Toh kenapa disebutnya hewan? Manusia pun hewan. Manusia itu hewan. Seperti sebagaimana di dalam kaidah ilmu mantik, ilmu filsafat, al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Nah, maka manusia yang meninggalkan sholat adalah hewan nomor pertama yang termasuk tidak dimuliakan oleh hukum syara. Maka sholat. Yang kedua yang tidak dimuliakan oleh hukum syara itu zanil muhson, orang yang melaksanakan zinah muhson. Naudzubillahi min dzalik. Sekarang banyak kan orang-orang yang zina itu dianggap sudah biasa. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman-teman kita yang dekat dengan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa zina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Zinah muson. Apa itu zinah muson? Berhubungan badan dengan lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh hukum syara. Yang mana dua-duanya ataupun salah satunya, kalau salah satunya berarti satu yang muhson, pernah melaksanakan jima halal. Seperti contoh, suami orang berselingkuh dengan yang lain. Contoh dengan bini orang lagi, ya, dengan istri orang lagi. Yang mana dua-duanya sudah melaksanakan jima yang halal dengan istri sahnya ataupun dengan suami sahnya. Maka zina tersebut dihukumi zinah muhson. Itu salah satu orang hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara, ghair muhtarom. Malah untuk hukumannya, hukuman orang yang melaksanakan zinah muhson yaitu dirajam. Ya, dirajam. Apa itu dirajam? Jadi dilempar pakai batu yang mungkin agak nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya. Nah, tapi cara melemparnya tidak boleh terbuka ketiak seperti ini. Nah, ini cara melemparnya. Berapa kali? Sampai meninggal. Ini dikarenakan ya ngeri-ngerinya dosa dari melaksanakan zina muhson. Naudzubillahi min dzalik.
Ini yang kedua, hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Yang ketiga, hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara adalah orang yang murtad. Ini naudzubillah. Kita kalau sudah memegang agama Islam tidak boleh keluar lagi dari agama yang kita pegang, dari keyakinan yang kita pegang. Naudzubillah, baik itu murtadnya murtad ucapan, ataupun murtadnya murtad pekerjaan, ataupun murtadnya murtad keyakinan, ya, keyakinan. Yang keempat, yang termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara yaitu kafir harobi. Apa itu kafir harobi? Orang yang beragama luar Islam dan mereka memerangi umat Islam. Mereka memerangi agama Islam. Baik itu dengan cara perang secara fisik, mengangkat senjata, ataupun perang seperti sekarang, perang dingin dari media sosial, dari perang-perang seperti perang pakaian, perang segala rupa. Ini banyak kan sekarang. Kafir harobi seperti Yahudi la'natullah naudzubillah, mereka termasuk kafir harobi yang oleh hukum syara tidak dimuliakan, diperbolehkan untuk membunuhnya, membunuhnya, ya. Apalagi seperti orang-orang yang di Israel, ya, yang terus membabi buta menggempur Palestina dengan tanpa pandang bulu siapapun orang Palestina mereka bunuh, naudzubillah, ya. Itu termasuk kafir harobi, hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Yang kelima yaitu anjing yang galak, yang suka mengganggu. Kalau anjing penjaga itu tidak apa-apa, kalau tidak mengganggu ya tidak apa-apa, masih dimuliakan oleh hukum syara. Andaikan anjing tersebut suka mengganggu, kita lagi jalan diganggu, ya. Apalagi kalau mau jalan ke masjid diganggu oleh anjing tersebut. Apalagi anjingnya anjing liar, tidak ada pemiliknya, yang suka mengganggu orang-orang yang lewat ataupun siapa saja, maka anjing tersebut dihukumi anjing galak dan tidak dimuliakan oleh hukum syara. Diperbolehkan untuk membunuhnya. Bagaimana kalau anjing yang sudah terlatih, ya, galaknya mungkin sama orang-orang yang mengganggu majikannya, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Malah diperbolehkan, dibiarkan saja, harus dibiarkan saja. Karena masih dimuliakan oleh hukum syara. Karena syarat anjing yang tidak dimuliakan oleh hukum syara itu galaknya ya tanpa pandang bulu gitulah. Galaknya ke siapa aja karena anjing tersebut tidak dilatih. Yang keenam yang tidak dimuliakan oleh hukum syara itu adalah babi. Babi itu mau galak mau tidak tetap tidak dimuliakan oleh hukum syara. Diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, itu tadi yang pertama, bahasan yang pertama yaitu sebab-sebab melaksanakan tayamum ada 3. Yang pertama karena tidak ada air, yang kedua dikarenakan sakit, yang ketiga butuhnya pada air tersebut untuk minum bagi hewan yang dimuliakan oleh hukum syara. Apa itu hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara? Yaitu hewan yang diperbolehkan untuk membunuhnya. Apa itu yang dimuliakan oleh hukum syara? Berarti hewan yang harus dijaga darahnya. Tidak diperbolehkan dibunuh. Haram dibunuhnya. Ada berapa hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara? Semuanya ada 6. Yang pertama, nomor pertama yaitu orang yang berani-berani meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang zina muhson. Yang ketiga, orang murtad. Yang keempat, kafir harobi, kafir yang memerangi umat Islam. Yang kelima, anjing yang galak. Yang keenam, yaitu babi. Sekian mungkin penjelasan dari saya dalam pasal ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, mohon maaf kepada semuanya, teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kajian kitab kuning, terutama yang sekarang kitab Safinatun Najah yang lagi saya bahas, insya Allah, ya. Dan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah di video selanjutnya akan saya jawab ataupun akan saya jawab di kolom komentar lagi langsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.